Hai guys, welcome back again di Cardano Update. Jadi Cardano Update kali ini kita udah membawakan sebuah news yang lumayan positif dari Charles Hoskinson sudah memberikan statement terkait dengan kapan rencana mereka untuk live daripada Fossil Hard Fork. So let's dive into the content. Guys, before saya start, saya pengen sampaikan dulu bahwa untuk Cardano ini yang akan saya bahas ini adalah dari sisi long term perspektif. Tentu saja pemanfaatan itu kembali ke tangan masing-masing. Jadi please be wise in using the content yang saya sharingkan. Oke, starting from artikel news yang saya dapat pada tanggal 27 Agustus 2022, which is ini adalah sekitar 2 harian yang lalu. Seperti yang kita lihat di sini statementnya menurut saya cukup menarik. Cardano ready untuk kembali ke harga $1 dengan Cardano founder ya atau penemu Cardano itu mereveal tanggal launching Fossil upgrade. Nah guys, ini sebenarnya menjadi drama yang beberapa kali kita udah sempat bahas di dalam pembahasan daripada si Cardano sendiri. Jadi sebetulnya menjadi problematika itu adalah apakah Cardano di sini itu akan benar-benar bisa memperbaiki kinerjanya dan akhirnya mengangkat harga pasar menjadi harga yang lebih baik lagi untuk token Cardano-nya atau koin Cardano-nya. Jadi kalau misalnya menurut pandangan saya pribadi ya, ini sekali lagi saya sharingkan, as long mereka mengerjakan dengan serius dan selama ini nggak dead end ya, dalam arti bukan jalan buntu, selama mereka melihat oh memang ada bug dan bug itu harus dibenarkan, harus diberesin, harus di repair, harus diupdate, harus diupgrade, nggak ada masalah karena memang tujuan mereka ini adalah untuk kebaikan daripada jaringannya. Jadi kalau misalkan bugnya justru didiamkan saja, ditutupi dan akhirnya dipublish ke publik bahwa Fossil Hard Fork udah jalan, ternyata bugnya ketemu di tengah jalan. Nah itu bakal menjadi problem yang lebih besar lagi kalau menurut pandangan saya. Jadi kalau di sisi dari fundamental untuk investmentnya menurut saya ini masih cukup oke ya. Dalam tanda kutip kita tahu bahwa yang namanya bug di dalam sebuah jaringan network itu harus banget dibenerin guys ya. Karena kalau misalkan sampai bug ini nanti menjadi problem jangka panjang, ya itu istilahnya berbahaya gitu loh. Oke, nah di sini disampaikan ya, kan pertanyaannya adalah kapan Fossil upgrade dilakukan? Jika semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan semua bugsnya itu sudah berhasil diberesin, Fossil Hard Fork itu akan live dalam beberapa minggu mendatang. Wah ini dia ngambil bahasanya tuh bahasa aman ya. Kita nggak bilang kayak dalam kurun waktu pertengahan September atau awal September or even last September. Mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya. Setelah dia berikan statement itu orang-orang jadi berharap-harap di akhir bulan, ternyata ya masih diperpanjang gitu ya. Oke, nah berdasarkan data yang diambil dari Pooltool, the Stake Pool Operators atau SPO disingkat ya, running the latest version daripada Fossil Hard Fork ini ya, maksudnya dari versi yang terakhir itu sekitar 1.35.3. Setahu saya itu waktu lalu yang bug itu di 1.35.2. Now account for 55% of mainnet block production in the current epoch ya. Ini saya tadi ngecek sebetulnya udah ada update ya. Karena kalau nggak salah udah naik jadi 78% gitu. Ya, jadi ini saya skip aja. Hoskinson menyatakan bahwa estimasi upgrade itu akan dilakukan pada beberapa waktu di kisaran bulan September, kecuali tim di sini menemukan beberapa kendala lagi yang bisa memperlambat dan final decision on the exact date will be made in consultation with the network, the app, development community and developers. Jadi mereka akan diskusi lagi. Nah, ini sebenarnya totally main aman. Cuman kalau lihat dari judulnya ini menarik ya, judulnya katanya sudah dibeberkan nih ya bahwa rencana untuk upgrade-nya itu akan tanggal sekian gitu. Nah yang jadi pertanyaan kita semua orang di dunia ini ya, menurut saya bagi mereka terutama yang nge-hold Cardano ya, buat ada ARMY ya, the Fossil Hard Fork is Cardano's most anticipated blockchain upgrade since Alonzo went live last September, itu sekitar 2021. Jadi ini menurut saya penting, banyak banget orang yang juga menunggu-nunggu ya bagaimana result daripada upgrade-nya. Menurut saya nanti ada faktor yang menarik yang saya pengen sharingkan ke teman-teman dari sisi price action-nya. But before kita masuk ke sana, kita akan lihat satu kali paragraf terakhir, yaitu from a fundamental perspective, the Fossil Hard Fork could booster ya ADA adoption owing to improved network efficiency. This could in turn give the token strength to advance higher. Fans of the coin are eager to see it hit $1. Berarti banyak yang percaya ya minimal bisa naik $1. But until Fossil is completed,
ADA will probably stay in the bear territory, pressured by ongoing macro risk and their adverse effect on cryptocurrency markets. Jadi biar gimana pun, di sini juga disampaikan ya, sebelum nanti fasil hard forknya itu benar-benar going live, kemungkinan Cardano masih akan tetap tertekan karena terdampak dari situasi makroekonomi. Di mana kita sama-sama tahu yang paling ditekankan di sini itu adalah the Federal Reserve Chair Jerome Powell reiterate hawkish monetary policy on Friday at the Central Bank Economic Symposium. Jadi teman-teman udah lihat sendiri, biar gimana pun makroekonomi tetap memberikan pengaruh ke market. Yang paling penting sebetulnya adalah as long, sekali lagi saya tekankan, as long Cardano itu benar-benar membereskan permasalahannya. Dia benar-benar serius dalam mengupdate dan mengupgrade dia punya jaringan. Menurut saya ini nggak ada masalah, tinggal masalah waktu aja ya. Kita tinggal sedikit bersabar, until next bull run pun saya juga pribadi masih sabar. Saya bakal nunggu Cardano minimal dia naik sampai ya kita bilang worst case scenario ya $2,5 deh misalnya ya, tapi itu nggak dalam beberapa minggu mendatang, let's say dalam next bull run lah ya. Oke, guys, nah sekarang kita akan coba masuk ke dalam price actionnya. Di sini saya pengen kembalikan long term perspective supaya teman-teman punya gambaran lagi. Saya pengen remind lagi bahwa Cardano saat ini itu berada dan duduk di area major support yang kita bisa consider sebagai salah satu area pentingnya dia. Jadi kalau misalnya anggapannya ini adalah permukaan laut, guys, ini posisi kita tuh bener-bener di atas permukaan laut ya. Kalau misalnya dia breakdown, oke, kita berarti back underwater, dan tentu saja ini bukanlah skenario yang kita mau dan kita harapkan. Yang pasti yang kita ingin ekspektasikan terjadi pada Cardano adalah dia somehow bisa maintain di atas area ini ya. Jadi kita bisa pastikan dia tuh masih ada indikasi untuk back to bullish. Tapi kalau misalnya, sekali lagi saya tekankan, kalau Cardano break dari major support tersebut, ini akan menjadi situasi yang tidak begitu baik bagi Cardano. Oke? Nah, lihat sekilas dari time frame daily-nya, ini saya pengen take note buat teman-teman ya. Yang saya lihat di sini pribadi adalah Cardano sebetulnya masih punya opportunity untuk satu kali swing lagi a little bit lower, kemudian dia bisa menawarkan opportunity untuk saya pribadi start buyback lagi ya si Cardano. Sekali lagi saya tekankan bahwa ini posisinya itu untuk investment dan belinya itu benar-benar di bawah sekali, dekat dengan area major supportnya. Jadi menurut saya dari sisi risk reward ratio ini udah lumayan oke. Kalau misalkan Cardano break dari lowest price-nya pada tanggal 12 Mei dan lowest price pada tanggal 13 Juli, which is itu di kisaran harga 0,4016 ya. Jadi sekitar $0,4. Kalau misalnya dia break dari sana, mungkin kita harus sedikit legowo untuk ini kalau saya pribadi ya, saya berencana untuk tradingin situasi saat ini. Jadi kalau misalkan memang saya open di sini, and then kita lihat dia break dari range price tersebut, which is saya harus menelan kerugian sekitar 10%, which is saya harus belajar untuk cut loss ya. At least untuk position yang saya ambil sekarang. Tapi kalau yang buat dalam jangka waktu panjang, investment saat ini saya masih hold penuh untuk Cardano, karena saya pribadi masih cukup percaya ya dengan project atau fundamental daripada si Cardano sendiri. Charles Hoskinson sendiri so far menurut saya cukup ideal untuk kita pegang istilahnya ya, menjadi salah satu developer yang menurut saya cukup oke ya. Dia nggak terlalu banyak drama, nggak terlalu banyak jualan, dia cuma buktikan aja dengan development projectnya. Oke? Nah, dari sisi time frame hourly-nya, saya pribadi cuma ngelihat ini ada potensi semacam V formation, as long kita ngelihat dia misalkan nanti pada saat pullback-nya masih aman ya, let's say dia masih bertahan di atas range price Fibo 50% or 61.8%, maka masih ada possibility guys, kita bisa ngelihat Cardano mungkin akan recovery dulu nih dalam waktu singkat ya. Nanti selengkapnya untuk tentu saja teman-teman akan bilang, tapi kan tergantung Bitcoin juga. Oke, nanti untuk Bitcoin selengkapnya seperti apa nanti akan kita update pada video berikutnya. Tapi yang pasti untuk Cardano saat ini, kalau saya pribadi lihatnya ini cukup ideal, kita dekat sekali dengan area major supportnya. Kalau misalnya ada opportunity dan indikasi bahwa Cardano bisa back to bullish, at least untuk short term, saya pribadi akan coba manfaatkan. Oke, saya rasa itu aja dulu untuk update seputaran Cardano. Yang paling penting adalah di time frame besarnya dan juga masalah update atau upgrade daripada Cardano ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat kabar baik segera di awal-awal September or maybe di pertengahan September. Yang pasti all the best for us, and I think that's it teman-teman. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy. God bless everyone. Have a nice day and cheers. Bye bye.